wabarakatuh. Apa kabar sahabat keluarga Indonesia? Aduh maaf ya, saya lagi asik ngeliat berita tentang penyebaran COVID-19 yang sudah memberikan banyak dampak. Salah satunya yaitu pembatasan sosial berskala besar yang sudah diterapkan di beberapa daerah. Dan ini juga berpengaruh ke perusahaan dan juga ke sekolah. Seperti saya Citra Anggia yang kali ini juga menemani Anda di Keluarga Indonesia. Saya juga salah satu guru infal untuk anak-anak saya di rumah ya. Tapi sebelumnya saya ingatkan juga program Keluarga Indonesia ini merupakan dukungan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia untuk masyarakat Indonesia agar belajar dari rumah. Nah, saya kaitkan lagi dengan belajar dari rumah tadi. Semua orang tua sepertinya sekarang sibuk sekali mengajarkan anak-anaknya di rumah. Betul atau tidak? Kebanyakan juga sangat berjuang ya. Tapi seperti apa sih sebenarnya untuk ibu-ibu dan juga ayah yang menjadi guru infal di rumah? Seperti apa perjuangan mereka? Langsung saja ya kita lihat, ini dia tayangannya. Halo Ayah Bunda, apa kabar? Selamat datang di Tips Seri Pendidikan Orang Tua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana mendampingi anak belajar di rumah. Penting loh mendampingi anak belajar di rumah. Kenapa? Yang pertama adalah karena apabila orang tua mendampingi anak belajar di rumah, anak akan merasa senang. Yang kedua, dengan mendampingi anak belajar di rumah, orang tua memiliki kesempatan untuk memotivasi anak belajar. Yang ketiga, apabila orang tua mendampingi anak belajar di rumah, orang tua akan memiliki kesempatan untuk mengetahui perkembangan belajar anak. Jika ingin anak-anak kita senang belajar di rumah, maka ada beberapa hal yang perlu diketahui oleh orang tua. Yang pertama adalah orang tua mesti mengetahui bahwa tipe gaya belajar anak-anak itu berbeda. Ada yang tipe atau gaya belajar visual, ada gaya belajar auditori, dan ada gaya belajar kinestetik. Gaya belajar yang berbeda akan menjadikan gaya mengajarnya pun juga berbeda. Gaya belajar visual mesti harus dilakukan pendekatan dengan gaya mengajar visual juga. Anak-anak dengan gaya belajar visual bisa dengan mudah didekati dengan cara-cara yang mungkin kita lebih kenal dengan cara belajar yang sebenarnya. Apakah itu membaca, menulis, menggambar, itu anak-anak dengan gaya belajar visual. Adapun gaya belajar auditori adalah anak yang gaya belajarnya dominan dengan melalui pendengarannya. Anak-anak dengan gaya belajar auditori ini bisa dilakukan gaya mengajar yang mengaktifkan pendengarannya. Bisa dengan orang tua bercerita atau mendengarkan musik barangkali atau sesuatu yang ada di situ unsur bunyi. Adapun gaya belajar yang ketiga, yakni gaya belajar kinestetik, adalah anak yang memang lebih senang atau lebih mudah belajar apabila anggota geraknya itu diaktifkan. Kita bisa letakkan itu huruf-huruf dan angka itu di lantai, kemudian kita minta anak-anak untuk setiap melompati itu sambil mereka itu mengucapkan kata atau huruf yang mereka injak. Tips ketiga, bagaimana agar anak-anak senang belajar di rumah? Dalam hal ini, orang tua diharapkan menyiapkan lingkungan belajar yang kondusif. Seperti lingkungan belajar yang nyaman, ada meja dan kursi, ventilasi udara yang cukup bagus, kemudian oksigen tersedia cukup di ruangan tersebut, tidak pengap, jangan lupa air putih, dan panganan, makanan atau minuman yang disukai oleh anak-anak penting untuk disiapkan untuk mendampingi anak belajar. Saya Adiati, terima kasih atas perhatian Ayah Bunda dan sampai jumpa pada video pendidikan orang tua selanjutnya.
kebiasaan belajar di rumah adalah sesuatu yang perlu ayah bunda tubuhkan kepada anak. Setiap anak, walaupun tidak ada PR, perlu punya rutinitas untuk belajar di rumah setiap hari. Tujuannya adalah agar anak terbiasa mandiri dalam belajar dan juga bisa berlatih untuk mengatur waktu. Ayah bunda menciptakan lingkungan yang kondusif di rumah dengan memperhatikan gaya belajar setiap anak yang mungkin berbeda-beda. Ada anak kita yang lebih senang belajar dalam suasana sepi dan sendirian. Ada anak yang butuh musik atau berada di tengah orang-orang lain untuk bisa berkonsentrasi. Ada anak-anak yang bisa melakukan tugas belajarnya dalam jangka waktu yang cukup panjang, tapi ada juga anak-anak yang butuh istirahat di sela-sela setiap tugas atau setiap 5 atau 10 soal sebelum ia bisa menyelesaikan tugasnya. Pada akhirnya penting untuk ayah bunda sadar bahwa perannya bukan untuk mengambil alih tugas-tugas sekolah atau pekerjaan rumah anak, tapi justru terus menumbuhkan kemandirian dengan hadir tapi tidak membantu mengerjakan. Pada saat anak melakukan kesalahan, kita biarkan dia untuk memperbaiki kesalahannya sendiri dan tidak langsung memberitahu apa jawabannya kita. Proses belajar yang terjadi di sekolah selalu berhubungan dengan proses belajar yang terjadi di rumah. Karenanya komunikasi antara orang tua dengan guru tentang bagaimana proses belajar anak di rumah pada saat mengerjakan PR adalah hal yang sangat esensial. Kita sama-sama bisa pastikan bahwa proses belajar baik di sekolah maupun di rumah adalah proses belajar yang menyenangkan, tetapi juga menantang untuk anak-anak kita. Bagaimana sahabat keluarga Indonesia? Sudah mendapat pencerahan dari tayangan tadi? Kalau saya sudah cukup sekali terkena ya. Karena memang masing-masing anak itu sangat berbeda-beda dan perjuangan kita sebagai orang tua pun juga harus ekstra sabar, ekstra aktif dan ekstra kreatif pastinya ya. Dan selanjutnya kita akan membahas juga mengenai apa saja yang akan kita ajarkan pada anak-anak di rumah. Tidak hanya pelajaran pastinya ya. Bagaimana cara untuk menghadapi situasi darurat di saat corona seperti ini dan juga optimis serta bahagia. Bagaimana caranya ya? Kalau begitu jangan kemana-mana, kita akan bahas semuanya sesaat lagi tetap di Keluarga Indonesia. Sahabat Keluarga Indonesia, saya lagi asik nih satu gambar saya gunting-gunting untuk kreativitas anak saya di rumah. Karena kalau dalam situasi seperti ini kita harus benar-benar kreatif dan membuat anak kita di rumah menganggap kita asik dan mereka masih bahagia dan juga optimis tentunya dengan menghadapi corona di luar sana. Nah, kalau untuk Anda sendiri bagaimana di rumah? Banyak ide-ide mungkin yang diberikan untuk anak. Sepertinya ini juga bisa jadi ide ya. Anda tinggal menyiapkan beberapa gambar, kemudian Anda bisa menggunting gambar-gambar tersebut dan juga ditempel sesuai dengan gambar-gambar yang disukai anak Anda. Dan ini bisa membantu anak-anak tetap berpikir positif. Tapi saya juga masih banyak sih sebenarnya yang perlu saya ketahui untuk info-info ini. Kalau Anda bagaimana? Kita lihat saja ya. Mungkin ini bisa jadi masukan untuk kita semua. Yuk! Kita harus selalu berkreasi, mengajak mereka, melibatkan mereka dalam berbagai aktivitas yang menyenangkan di rumah. Nah, kita perlu untuk menanggapi sikap dan perasaan negatif anak-anak ini dan memberikan semangat yang baru, memberikan optimisme bagi anak agar dia dapat lebih berpikir secara positif. Jangan lupa bahwa anak akan meniru orang tua. Jadi, apabila kita sebagai orang tua tetap dapat bersikap optimis dan positif, secara langsung anak juga pasti akan dapat bersikap optimis dan positif meskipun ia tetap harus tinggal di rumah. Kita harus selalu berkreasi,
mengajak mereka, melibatkan mereka dalam berbagai aktivitas yang menyenangkan di rumah, atau kita ajak mereka untuk melakukan aktivitas yang belum pernah anak lakukan sebelumnya. Nah, dari situ anak juga akan melihat bahwa orang tuanya juga dapat memiliki pengalaman positif selama tinggal di rumah. Jadi, tetap ingat ya parents, untuk selalu semangat dan optimis. Stay safe, stay happy, stay healthy. Saat mau menerapkan home learning, karena artinya harus menerapkan struktur itu, tapi di rumah. Hai Mom and Dads, dimanapun Anda berada, mudah-mudahan Anda sehat saat ini. Ya, kami dari tim Tanam Benih Foundation juga turut prihatin dengan apa yang sedang kita semua alami. Ya, tapi ya termasuk kami juga dari tim juga bekerjanya sangat terbatas. Ya, makanya syutingnya juga seperti ini, beda dari biasanya. Tapi kami tetap mau berkontribusi dengan situasi yang sedang terjadi sekarang, terutama untuk membantu para orang tua sekalian dalam menghadapi situasi ini. Dan yang saat ini tantangan yang banyak dihadapi oleh orang tua adalah mengenai penerapan home learning di rumah. Nah, saat ini saya hendak membagikan pengalaman saya dalam menerapkan home learning, karena saya sudah 2 tahun menerapkan yang namanya homeschooling ke anak-anak saya. Baru 2 tahun, belum lama. Ya, tapi kami juga sempat mengalami adaptasi dari tadinya anak-anak bersekolah jadi homeschooling. Ada beberapa hal yang sama, ada beberapa hal yang berbeda. Jadi mungkin tidak semua yang saya bagikan ini bisa begitu saja diterapkan, tapi mudah-mudahan bisa membantu. Nah, kesulitan utama ya dari melakukan yang namanya home learning, ya terutama di awal adalah karena masalah struktur. Jadi yang namanya menerapkan kegiatan belajar mengajar itu perlu ada struktur, dan sekolah menerapkan struktur itu. Ya, struktur apa sih maksudnya? Pertama adalah struktur waktu. Ya, jadi ada jadwalnya kan. Ya, masuk jam berapa, pulang jam berapa, tiap subjek berapa lama, begitu ya. Ada waktunya. Kemudian yang kedua adalah struktur tempat. Sudah ditentukan itu tiap murid duduk di mana, mejanya apa, kursinya di mana, gitu ya. Dan bahkan termasuk alat-alat yang digunakan ada di sekitar mereka. Jadi ada tempatnya dan setiap hari di kelas itu gitu. Yang ketiga yang paling utama adalah struktur materi. Jadi ada silabusnya. Ya, dalam setahun itu murid-murid akan belajar apa? Ya, apa yang harus dicapai. Nah, struktur itulah yang bikin Bapak dan Ibu, para ayah bunda, kesulitan atau jadi pressure tersendiri saat mau menerapkan home learning. Karena artinya harus menerapkan struktur itu, tapi di rumah. Ya, itu yang jadi tantangan. Karena barangkali orang tua juga tidak terlalu terbiasa untuk menerapkan struktur seperti itu kepada anak-anak. Nah, jadi kalau sekarang para orang tua merasa stres gitu ya, it's okay, totally normal. Ya, benar-benar normal, karena memang kita ini tadinya anak-anak pulang, apalagi weekend, libur, tidak ada pelajaran, dan kita tidak terlalu terstruktur kan di rumah. Tetapi kalau di sekolahan terstruktur. Nah, begitu mau menerapkan struktur yang sama di rumah, ya beda banget ya. Kembali lagi di Keluarga Indonesia bersama saya Citra Anggia. Dan sahabat Keluarga Indonesia sudah pernah lihat postingan meme yang menceritakan tentang anak-anak yang rindu guru dan juga rindu sekolah. Nah, ini ada sedikit cerita lucu, kisah nyata dari salah satu teman anak saya. Kelas 1 SD, diberikan tugas oleh gurunya sebutkan 2 suara yang membuat kuping sakit.
Dan di situ dituliskan suara ibu saya yang seperti petir. Jangan sedih ibu ya, karena ada keluarga Indonesia di sini yang akan memberikan solusi bagaimana anak-anak tidak akan stres belajar di rumah. Banyak hal pastinya yang perlu kita lakukan ya. Untuk Anda penasaran seperti apa ya untuk mencegah anak-anak stres belajar dari rumah? Yuk kita lihat, ini dia. Kita harus melihat bahwa ini bukanlah obligasi, tapi ini adalah sebuah peran bagi kita. Hai Moms and Dads, hari ini kita akan membahas manajemen stres bagi orang tua dan anak dalam situasi COVID-19. Tentu saja setiap kita nggak siap menghadapi situasi kondisi ini ya. Suatu hal yang menegangkan dan membawa stres tersendiri. Salah satunya saja kita harus work from home dan anak-anak learn from home. Ini bisa menimbulkan stres sendiri loh. Anak yang learn from home seringkali tidak berpikir bahwa dia harus belajar di rumah. Yang dia pikir begitu dia ke rumah, dia sedang liburan, padahal dia harus belajar. Dan orang tua yang work from home, dia tahu bahwa banyak sekali obligation yang harus kerjakan. Dan salah satunya tugasnya dia sendiri, sehingga pada saat dia harus mengurus anak itu menjadi sebuah double job atau triple job. Apalagi kalau guru mengontrol, harus mengirim video, mengirim foto, atau bahkan harus video conference, itu bikin stres sekali. Nah, stres ini bisa semakin besar jika kita tanpa sadar membebankan kepada anak. Kita pengen bebas dari stres kita, lalu kita minta anak cepetan belajar, cepetin beresin, supaya papa mama bisa ngerjain tugasnya papa mama. Dan tentu saja anak yang berpikir ini liburan, lalu dia harus mengerjakan pelajarannya, itu menjadi tekanan tersendiri. Dan pada saat kita tidak sadar memberikan efek negatif kepada anak bisa menjadi emosi, bisa menjadi tantrum, yang akhirnya bikin kita semakin frustasi. Dan tentu saja itu bikin stresnya semakin nambah buat orang tua dan anak, bahkan menjadi seperti lingkaran setan. Jadi gimana cara menghadapi itu? Yang pertama, sudut pandang kita harus diubah. Kita harus melihat bahwa ini bukanlah obligasi, tapi ini adalah sebuah peran bagi kita. Peran di dalam bentuk kemanusiaan, peran di dalam bentuk kita mendukung pemerintah, dan peran kita memiliki waktu kebersamaan yang berkualitas buat anak-anak dan diri kita sendiri. Sehingga kita memiliki kerelaan, ketulusan, dan keikhlasan dalam mengerjakan ini semua. Itu sangat mempengaruhi. Dan yang kedua, perilaku yang diubah. Nah, biasanya kita tidak terstruktur. Sekarang kita belajar untuk menstrukturkan itu. Kita belajar kapan kita mesti bangun pagi, mempersiapkan work from home ini dan learn from home buat anak-anak. Kapan kita break, snacks apa yang kita siapkan, bahkan mainan apa bersama anak-anak. Entah itu board game, entah itu physical activity, atau entah itu brain game, bahkan main video game bersama-sama. Itu menjadi sebuah pekerjaan yang menyenangkan, atau sebuah kegiatan yang menyenangkan buat anak-anak dan orang tua. Dan yang ketiga tentu saja adalah perasaan yang berubah. Setelah sudut pandang diubah, perilaku diubah, maka perasaan kita pun berubah. Artinya seperti apa? Ya pada saat kita melakukan banyak activity sepanjang hari, pada saat pagi, siang, hingga malam hari kita bisa memiliki me time. Apa itu me time-nya? Ya setelah selesai semua mungkin kita bisa berolahraga sejenak, atau bahkan mungkin sekedar mandi air hangat, atau bahkan kita berdoa, mengambil saat teduh bagi setiap kita, sehingga kita bisa menenangkan batin kita dan mengucap syukur atas satu hari yang telah kita lalui. Nah, tentu saja itu menjadi sebuah hal yang menolong kita rilis dari stres-stres yang kita alami sepanjang hari. So, keep healthy, stay safe, and God bless you. Ini kesempatan baik untuk anak untuk belajar mandiri dan juga menjadi bagian dari rumah tangga untuk membantu kegiatan rumah tangga. Nah, penting juga pada saat masa-masa home learning ini untuk menjaga kesejahteraan atau well-being baik oleh seorang tua maupun anaknya itu sendiri. Ada 3 hal atau 3 well-being yang dapat dikerjakan oleh orang tua. Pertama, ya, adalah academic well-being.
atau kesejahteraan secara akademis. Nah, bukan untuk mengejar nilai 100 di home learning ini, atau bukan untuk menyelesaikan semua pekerjaan dengan paling cepat, tetapi menghasilkan yang terbaik sesuai kemampuan anak itu sendiri. Tidak perlu banding-bandingkan dengan anak lain, tidak perlu membandingkan dengan kakaknya, adiknya, ataupun dengan temannya, atau bahkan dengan tetangga. Tapi ini adalah kesempatan yang baik sekali untuk kita sebagai orang tua untuk melihat perkembangan individu anak itu sebagai seorang anak. Ya. Dan yang kedua adalah physical well-being, atau secara fisik, beraktivitas fisik secara aktif. Nah, misalnya minimal 15-30 menit per hari. Olahraga ringan di dalam rumah, melakukan aktivitas rumah tangga, mungkin membantu orang tuanya untuk melakukan pekerjaan yang mudah, misalkan membersihkan sesuatu atau membereskan barang, ya. Ini kesempatan baik untuk anak untuk belajar mandiri dan juga menjadi bagian dari rumah tangga untuk membantu kegiatan rumah tangga. Nah, selain sehat secara jasmani, ini juga dapat sekaligus membantu orang tua membereskan hal-hal yang ada di rumah. Nah, ketiga, social atau emotional well-being, atau kesejahteraan baik secara emosional dan sosial. Yang paling penting adalah bagaimana hubungan sosial dan emosional ini antara orang tua dan anak. Nah, mungkin untuk masa-masa home learning ini, anak-anak lebih jarang bertemu dengan teman-temannya. Tapi teman yang paling dekat pada saat ini adalah saudara-saudaranya, atau mungkin orang tuanya, atau kakek nenek. Nah, lihatlah bahwa ini adalah kesempatan untuk Anda untuk menjalin hubungan yang lebih dekat dengan anak Anda, bermain dengan anak Anda, dan juga anak-anak dapat bermain dengan Anda. Ya, nah ini kesempatan untuk kita melihat waktu bersama, bukan untuk memikirkan apa yang tidak dapat kita lakukan di masa-masa ini, tapi mensyukuri apa yang dapat kita lakukan di saat-saat ini. Baik, semoga bermanfaat, tetap jaga kesehatan. Good luck. Ternyata banyak sekali PR-nya ya, supaya kita tidak dianggap horor oleh anak kita di masa darurat COVID ini. Tapi tidak apa-apa, kita ambil manfaat dan pengetahuannya. Dan semoga saja informasi yang kita berikan tadi bisa memberikan inspirasi untuk Anda di rumah dengan keluarga dan buah hati Anda. Akhirnya saya Citra Anggia beserta kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.